Shalom Bapak Ibu semua. Biar kita yang bernafas saat ini kita mau memuji Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa perbuatan Tuhan sepanjang minggu ini. Dari hari ke hari mari kita bersyukur pada Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau ajaib dan terlalu ajaib bagi kami semua. Kami mengalami penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sepanjang bulan ini dan kami kembali Tuhan, di awal bulan ini kami kumpulkan kembali. Untuk kami Tuhan benar-benar memuji, memuliakan nama-Mu, dibentuk oleh firman-Mu, dan kami dipersekutukan dalam tubuh dan darah-Mu. Ini umat-Mu Bapa, dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Kau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami percaya kehadiran-Mu Tuhan, memulihkan kami, menyembuhkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila kita mau lebih lagi, kita katakan anugerahnya yang ajaib dalam hidup kita. Ini kami Bapa. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Kau yang layak, Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku.
Tuhan, ku tinggikan Engkau selamanya Tuhan. Ku mau puji Engkau, ku mau sembah Engkau Yesus selamanya. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan, diagungkan selamanya, tak berubah kuasa-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya, tak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu, Bapa. Engkau kudus, Engkau kudus Bapa, layak terima hormat kemuliaan. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Allahku, dahsyat luar biasa. Haleluya, tak berubah kuasa-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, sungguh ajaib karya-Mu Tuhan. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah. Hanya Kau yang ku sembah, oh Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Mari kita berdiri, saudara, sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Sembah Yesus Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Lebih lagi sembah Yesus Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku
ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, Yesus hebat, Yesus ajaib. Yang siap meninggikan muliakan nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, beri salam kiri kanan, shalom. Gak usah bersalaman. Haleluya. Betapa heran kita mau menyaksikan kasih Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Kembali kita katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan dengan iman, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan dengan iman, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, Yesus ajaib, amin. Iya, haleluya. Dia telah menebus dosa kita. Haleluya. Rasa maut telah dikalahkan.
hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Oleh apa? Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, serukan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah, sekali lagi katakan, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Silakan duduk, umat yang telah dibebaskan Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, sekali lagi kita diteguhkan bahwa kita telah dibebas oleh darah Yesus. Haleluya. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan
darah Yesus, serahkan pada hamba-Nya. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Oleh darah Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena oleh darah-Mu Engkau menyucikan kami semua. Tuhan, jadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kami layak untuk datang kepadamu. Menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Pagi ini Tuhan, kami sudah melakukan bagian kami di dalam memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk berfirman kepada setiap kami umat-umat-Mu melalui hamba-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau urapi kami semua Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir di tempat ini menikmati akan firman-Mu yang kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi kami serahkan semua acara kami dari pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia dan teragung, yang melakukan segala berkat-berkat rohani jasmani bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, katakan bersama. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Ya, kita bertemu kembali lewat ibadah kita pagi hari ini. Ya. Pagi ini saya akan kasih judul firman Tuhan, karakter rohani. Ya, kedengarannya agak sedikit sedikit luar biasa, karakter rohani. Kita baca dulu yang pertama, janji Tuhan bagi orang-orang Israel, ya, yang nanti kita yang dapatkan, ya. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji Tuhan ya lewat nabinya ya di situ Yehezkiel yang dijanjikan kepada umat-umat Tuhan. Ya,
secara jasmani, yaitu orang Israel. Nah, sekarang kita melihat saudara-saudara ya, firman Tuhan ini sungguh-sungguh berbicara kepada umat Israel. Aku kembalikan kamu dari seluruh dunia ini. Dan di situ dikatakan dia akan memberikan roh yang baru. Dia memberikan karakter kehidupan umat Israel yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, ini janji buat orang Israel. Namun, di mana kita semua? Ya. Saudara-saudara, di dalam Kristus firman ini dikaruniakan kepada gereja Tuhan. Umat-umat Tuhan. Ya, sebagai Israel baru oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita lihat umat Israel sampai sekarang mereka menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Ya, ada sebagian yang ikut ke Kristen, tetapi kebanyakan yang masih menolak. Nah, oleh sebab itu janji ini, ya janji Tuhan ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita semua lewat pencurahan Roh Kudus. Ya, dicurahkan Roh Kudus itu bagi orang-orang, ya murid-murid yang pertama 120 orang di loteng Yerusalem. Nah, di sana dicurahkan, diberikan luar biasa. Nah, hati yang baru, ya. Misalnya si yang menjadi juru bicara para murid, ya, Simon Petrus, dia berubah total, memiliki hati yang baru, ya, mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa yang luar biasa. Nah, lalu kita lihat pertobatan Paulus, ya, dia seorang yang menganiaya umat Tuhan, tetapi begitu luar biasa dilawat Tuhan lewat Roh Kudus dan dia berubah. Ada perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, di dalam Kristus janji-janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan bangsa Israel akhirnya ya menjadi milik kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita melihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh ya roh anaknya ke dalam hati kita, ya, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, nah saudara-saudara, kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mau ikut Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita dijadikan anak. Jadi kita semua ini anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Nah, harusnya punya karakter Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Biar ditutup dengan masker mulutnya ya. Tetapi tetap kita berteriak amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita adalah ahli waris. Ya.
bukan saja ahli waris untuk menempati kerajaan surga, tetapi di dunia ini kita diberikan oleh Tuhan, ya, Roh Kudus, ya, hati yang baru, roh yang baru untuk taat kepada Tuhan, ya, dan menyatakan hidup kita kepada dunia ini bahwa aku adalah anak Tuhan. Nah, itu ya, sudah belum? Sudah belum kita menyatakan itu, ya. Nah, oleh sebab itu di dalam Kristus, gereja Tuhan atau umat-umat Tuhan, kita semua mendahului Israel jasmani. Ya, kita semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, mendahului orang Israel menerima penggenapan janjinya. Janji tadi itu, ya, memberikan roh yang baru, memberikan hati yang baru untuk taat kepada Tuhan. Ya, kita mendahului mereka. Karena mereka tidak menerima, ya, Yesus sebagai Tuhan dan Mesias mereka. Tetapi kita menerimanya, maka kita mendahului mereka menerima janji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat, ya, kita melihat yang pertama, apa tujuan Allah bagi gereja atau umatnya, ya, memberikan roh yang baru, pikiran yang baru, ketaatan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita yang hidup. Nah, apa tujuannya? Sebelum ke situ, sudah taat belum kita? Nah, ini sebenarnya Tuhan tuh, ya, setelah kita menjadi orang Kristen, kita tuh harusnya taat kepada komitmen kita, janji kita bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Harus taat sebenarnya. Tetapi seringkali enggak taat. Tetapi di sini Tuhan menyatakan tujuannya. Jemaat Tuhan atau umat Tuhan, ya, dikatakan di situ adalah ciptaan baru. Kita ini ciptaan baru, saudara-saudara. Walaupun mukanya tetap, tubuhnya tetap, mungkin tambah kurus, mungkin tambah gemuk, itu berubah. Tapi secara rohani, ya, hati, pikiran kita. Dan saya pernah sampaikan ciptaan baru itu apa yang berubah. Pola pikir kita yang pertama. Ya, hati kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu yang berubah ketika kita ikut Tuhan. Nah, seringkali kita tidak melihat perubahan itu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, ini di mana salahnya? Tentu salahnya, ya, orang tersebut, bukan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 10, ya. Nah, jadi tujuan Tuhan memberikan atau menjadikan kita ciptaan baru. Pasal 2, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa tujuan daripada Tuhan dalam kehidupan kita? Dia jadikan kita menjadi ciptaan baru. Ya, tujuan Tuhan adalah, ya, melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita masuk ke dalam persiapan Allah itu. Ya. Jadi bukan tujuan Tuhan kalau kita berbuat yang bukan-bukan. Ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik seluruh jemaat Tuhan. Ya.
Kita dipilih oleh Tuhan sebelum kita lahir atau sebelum dunia ini diciptakan. Oh, kelihatannya ekstrim. Ya, memang Tuhan kita luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan. Ya, lalu kita percaya kepada Tuhan, dijadikan anaknya. Setelah kita menjadi anaknya, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Kita melakukan hal-hal yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini tujuan Tuhan. Ya, jadi bukan dia pilih kita lalu kita percaya kita menjadi anaknya sudah sampai demikian, tidak. Tapi dia memberikan kita hati yang baru. Ya. Dia berikan kepada kita karakter yang baru. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kebaikan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa saudara-saudara. Kalau kita sungguh-sungguh ya memperhatikan dan ikut Tuhan. Nah, terjemahan dari Efesus pasal 2 ayat 10 ya. Dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Ya, mungkin ini membuat kita lebih jelas. Ya, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Ya, jadi kita diciptakan oleh Allah. Bukan berarti waktu Adam diciptakan dan kita keturunan Adam dan dia ciptakan Adam, bukan demikian. Tetapi artinya dia ciptakan hidup kita dalam hidup baru. Ya, yang dimaksudkan. Hidup baru di dalam Kristus. Dijadikan menjadi anak Allah. Tujuannya untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah ini saudara-saudara, perbuatan baik yang bagaimana tuh? Ya, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Ya, selanjutnya ya tingkah laku kita, ya pikiran kita, terus sampai hati kita yang terdalam. Karena apa? Kalau perkataannya buruk, kita tidak bisa berkata, aku ini orang Kristen, hanya omonganku. Tidak. Firman Tuhan katakan, ya, perkataan yang keluar, itu keluar dari hati kita. Ya, perkataan yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati kita. Kalau kita masih seperti dunia, itu berarti hati kita masih seperti orang dunia. Dan saat itu, kita bukan anak Tuhan. Nah, ya kelihatannya ekstrim nih Pak, ekstrim ya. Kita bukan anak Tuhan kalau kita masih seperti dunia. Nah, karena Tuhan ingin kita memiliki perbedaan dengan orang dunia. Ya, saudara-saudara, ini baik kita harus ya sungguh-sungguh mengatakan demikian. Nah, sebagai ciptaan baru, orang percaya bertumbuh dalam kebenaran tadi, ya. Nah, artinya apa? Yang lama sudah berlalu, yang lama di belakang ya. Kalau saudara belakangnya sana, saya belakangnya. Yang lama sudah berlalu. Yang sebelum kita ikut Tuhan sudah berlalu. Begitu kita ikut Tuhan, yang baru sudah datang. Ayo, sudah datang belum yang baru? Sudah datang belum? Ya, yang baru tuh ya dikatakan dalam kitab Galatia. Ya, nanti akan kita lihat apa saja yang baru itu. Nah, saudara-saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 minggu kemarin juga disampaikan. Ya,
dikatakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Paulus yang membuktikan yang lama sudah berlalu. Semua keuntungan-keuntungan masa lalu bagi Paulus, dia katakan, ku anggap rugi. Ya, kalau dibandingkan pengenalanku akan Kristus, ku anggap rugi semuanya. Ya, nah Paulus punya kedudukan tinggi. Ya, Paulus punya kesempatan untuk menjadi orang yang terkemuka di Israel. Dia seorang, ya dikatakan situ pendidikan tinggi, masa depannya baik kalau dia ikut hidup lamanya. Tetapi begitu dia mengenal Kristus, semua kesenangan duniawi dia katakan semuanya kuanggap rugi. Bahkan semuanya kuanggap sampah. Karena apa? Pengenalanku akan Kristus. Sehingga di dalam firman Tuhan dia katakan yang ku kehendaki. Ya. Yang dia kehendaki sekarang adalah mengenal Kristus di dalam persekutuan penderitaannya. Supaya aku katanya mendalam di dalam Kristus. Wah, saudara-saudara, ayo saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian agar kita tidak terhilang dari hadapan Tuhan. Agar kita mewarisi kerajaan surga. Ya, kita juga seperti Paulus. Ya, yang lalu. Yang jijik di mata Tuhan. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, tingkah laku kita. Yang lalu, yang di mata Tuhan tuh sangat menjijikkan. Ayo. Ya, keuntungan-keuntungan masa lalu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua anggap sesuatu kerugian. Ya, bahkan kita anggap sampah. Jangan hidup di dalamnya lagi. Tetapi kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Itu tujuan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, sehingga di dalam firman Tuhan Paulus katakan, ya, dalam Galatia 2 ayat 20, itu membuktikan siapa dia sekarang. Galatia 2 ayat 20, terjemahan lama saya baca ya, dalam terjemahan lama. Karena itu ada nyanyiannya, ya. Kalau nyanyiannya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Jadi ini terjemahan baru ya. Namun aku hidup ya. Nah, kalau terjemahan lama tuh adapun hidupku ini bukan aku lagi. Hidup saudara-saudara kita semua bukan kita lagi. Artinya bukan milik kita lagi. Ya. Artinya tidak boleh kita lakukan sesuatu menurut kehendak kita lagi. Seperti Paulus katakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Melainkan Kristus hidup di dalam aku. Saudara, ya orang Kristen tuh gak sembarangan. Orang Kristen itu tidak seperti biasa-biasanya orang dunia. Tetapi dikatakan Kristus hidup di dalam kita. Ayo. Ya, kalau Kristus hidup di dalam kita. Hendaknya ya sifat Kristus. Perkataan Kristus. Perbuatan Kristus. Itu kita tampilkan kepada dunia ini. Seperti Paulus. Ya, kami pernah
dengan teman-teman berkata, kalau di satu tempat di Pekalongan ini, ya, di Pekalongan ini ada istilahnya, ya, kalau manggil teman tuh, Leng, ya, Leng katanya. Opo sih Leng tuh, saya bilang, saya belum kenal dulu, ya belum lama di Pekalongan. Leng, kue kio, katanya gitu ya. Wah luar biasa, celeng kok luar biasa. Nah kita tidak boleh demikian, ya. Nah sedikit-dikit aku pukul kamu ya. Nah itu sifat duniawi yang harus kita tinggalkan. Sedikit-sedikit diganggu orang, kaki 4 keluar. Bukan satu aja kaki 4. Yang bisa gonggong, yang bisa mendengkur, itu keluar semua. Saya sampai malu ngomongnya gitu loh ya. Nah saudara-saudara, dikatakan firman Tuhan, adapun hidupku ini kata Paulus. Hidup orang-orang percaya, hidup anak-anak Tuhan, hidup orang-orang Kristen. Bukan dia lagi. Ya, dimanapun kita berada, kita ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu Paulus katakan, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara-saudara, hidup kita ini, ya sekali lagi, bukan kita lagi, tapi Kristus ada di dalam kita. Nah, dikatakan di situ, tetapi aku hidup sekarang ini. Dikatakan di situ ya, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah. Anak Allah, siapa dia? Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya. Ya, kalau kita mau hidup seperti dunia, kita ingat. Kalau kita mau seperti dunia berkata sesuatu yang tidak baik, kita ingat. Kalau kita mau melakukan sesuatu seperti di orang dunia, kita ingat Yesus Kristus yang hidup di dalam kita menyerahkan dirinya. Ya, dikatakan di situ iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku, menyerahkan dirinya mati di kayu salib karena aku. Ya. Kita ditebus dengan darah dan nyawa. Menjadikan kita menjadi umat Tuhan, anak Tuhan. Nah, itulah Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Masa kita masih hidup seperti orang dunia? Ya, saya lihat kebanyakan orang Kristen masih hidup seperti orang dunia. Ingat, Kristus mati untuk kita. Oke, mulai saat ini ya, tujuan Kristus dalam hidup kita adalah orang-orang percaya itu dirancang. Ya, orang-orang percaya kalau kita menurut firman Tuhan, kita nih dirancang oleh Tuhan untuk dikatakan tuh menyatakan. Kita nih dirancang untuk menyatakan, ya, mempresentasikan tuh artinya menunjukkan, ya, mempertunjukkan hidup Kristus di dalam diri kita. Luar biasa kan? Bukan menunjukkan kita punya karakter, tapi karakter Kristus yang ada di dalam kita itu ditunjukkan kepada dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan ini akhirnya ya, jadi saudara-saudara, orang yang tidak sungguh-sungguh hidup menjadi anak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan ya, firman Tuhan,
jangan mengharapkan kerajaan sorga. Wah, ya kan percaya kepada Tuhan Yesus selamat, oke. Percaya yang bagaimana? Ya, nah jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup seperti Kristus hidup lewat firman Tuhan yang kita baca, jangan mengharapkan kerajaan sorga. Nah itu ya tujuan Tuhan Yesus. Yang kedua, ciri karakter rohani. Ya, nah karakter rohani adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan kita. Kita sih mau ikut dunia. Tapi ya karakter rohani dari Roh Kudus. Namun Tuhan berikan kehendak bebas bagi kita semua. Mau ngikut apa enggak? Ya, mau nuruti firman apa enggak? Itu kita. Tetapi karakter rohani itu diberikan kepada kita atau lewat Roh Kudus. Hati nurani kita yang bekerja. Ketika mau berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti hati nurani kita bekerja. Ojo, tidak baik. Tuhan tidak berkenan. Oke? Ya, Tuhan tidak kehendaki. Tetapi ketika kita langgar terus, bisikan Roh Kudus di dalam hati kita, ketika kita langgar, kita mengikuti kehendak daging. Ya, pasti kalau orang mau berbuat sesuatu, berbuat yang tidak sesuai firman, pasti Roh Kudus yang di dalam kita tuh pasti bicara. Nah, saya mau tanya, bener nggak? Amin nggak tuh? Amin nggak? Kalau mau berbuat sesuatu di dalam hati kita tuh Roh Kudus bekerja. Ya ojo, jangan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu Tuhan tidak kehendaki, pasti. Tetapi kalau kita langgar, itu berarti kita mengikuti kehendak daging, hidup lama. Ketika kita mengikuti apa yang dikatakan Roh Kudus dalam hati kita, kita ciptaan baru. Nah ini, ayo banyak ngikut apa yang Tuhan kehendaki atau ngikut pribadi kita. Kalau ngikut Tuhan punya mau, itu ciptaan baru, karakter Kristus. Kalau ngikut kehendak kita sendiri, hidup lama, karakter duniawi. Yang menyesatkan dan membuat kita tidak memiliki kerajaan surga. Nah, mari ya kita melihat selanjutnya ya. Dan yang diubah oleh Tuhan saya katakan tadi bukan identitas kita, KTP kita ya. Wah, sekarang tingginya menjadi dari 160 menjadi 170, bukan. Jadi dari ndak ganteng jadi ganteng, bukan. Ya, tetapi yang diubah oleh Tuhan lewat Roh Kudusnya adalah ya dikatakan di situ hati kita, pikiran kita, sifat kita, kesenangan-kesenangan kita menjadi seperti Kristus. Nah ini ya, jadi karakter rohani itu ciri-cirinya adalah hatinya yang diubah, pikirannya yang diubah, sifatnya diubah, kesenangan-kesenangannya diubah, perkataan-perkataannya diubah. Kalau mau ngikut tadi ya, jadi ingat apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau ngikut apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, dalam surat-surat dari Paulus ya dalam Alkitab, surat-surat Paulus itu menyatakan bagaimana karakter rohani. Ya. Nah, dia katakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan demikian. Ya, karakter rohani itu adalah buah-buah roh.
Ya. Nah, kita lihat ada belum buah-buah roh dalam hidup kita. Ya, ayat 22. Tetapi buah roh itu ialah yang pertama kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kemudian tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini karakter Kristus. Ya, kasih sukacita, damai sejahtera, ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri ini yang itu ya. Kadang-kadang kita tidak dapat menguasai diri kita. Hilanglah kasih. Hilanglah damai sejahtera. Hilanglah yang lain-lain kebaikan dan kesetiaan. Karena apa? Tidak dapat menguasai diri. Nah, itu hidup lama. Kalau kita dapat menguasai diri, ya, kita menjadi ciptaan baru. Bagaimana kita dapat menguasai diri? Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita. Artinya kita tidak melawan hati nurani kita. Nah, ya, tadi kalau melawan kita langgar. Berbuat yang tidak benar. Nah, kalau kita tidak melawan, kita ngikut Roh Kudus. Nah, disitulah terjadi buah-buah roh. Karakter Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya ayat 24 itu berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Daging itu di sini artinya menyalibkan kehendak kita, kemauan kita pribadi yang ngikuti kehendak daging. Nah, itu telah disalibkan, dikatakan ya, ia telah menyalibkan daging dan segala sesuatu, segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, keinginan daging sudah disalibkan, artinya sudah mati. Nah, ayat 25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita bilang kita hidup di dalam roh Tuhan. Ya, di dalam Roh Kudus. Baiklah kita dipimpin oleh roh. Artinya kita hidup mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Oke. Nah, di sini saudara-saudara letaknya ya, bahwa kekristenan itu harus kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Sifat-sifat ini ya tidak bersumber dari kehidupan jasmani kita, tetapi bersumber di dalam Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekali lagi, mau ndak ngikutnya? Kalau mau, kita dikatakan hidup dalam Tuhan, jadi anak Tuhan sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus. Ketika orang mengalami ya, menikmati atau memiliki karakter Kristus, dia punya pengharapan kerajaan surga miliknya. Jadi saudara-saudara, setelah kita percaya, bukan hanya percaya dan kita masuk surga, tidak. Setelah kita percaya, kita harus melakukan perintah Tuhan. Oke? Nah, setelah kita melakukan perintah-perintah Tuhan, baru kita memiliki kerajaan surga. Nah, jadi saudara-saudara, oke, kalau orang yang sudah cengap-cengap, ya sudah hampir mati, kita bisikin, percaya ya kepada Tuhan Yesus, maka kamu diselamatkan. Oke, bisa. Begitu dia percaya, dia mati. Tapi kalau kita yang masih hidup, kita harus memiliki karakter Kristus
dan melakukan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Oke. Nah, jadi kalau umat Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, dia dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan. Nah ini, oleh sebab itu, kasih itu harus ada timbal balik. Ya, tidak bertepuk tangan, ya, tidak bertepuk sebelah tangan, enggak. Tetapi tepuk tangan itu 2 tangan. Ada imbal balik. Tuhan, aku mengasihi Engkau, kita katakan. Dari Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, lakukan firman-Ku. Orang yang melakukan firman memiliki karakter Kristus. Ya, orang yang tidak melakukan firman, KTP Kristen. KTP-nya tok. Kalau datang hanya sekedar datang ke gereja. Makanya saya harus katakan sungguh-sungguh. Tidak main-main. Firman Tuhan itu harus keras. Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah milik Kristus. Harus mempunyai karakter Kristus. Dari apa tadi? Ya, dari sifat-sifat kita. Hati kita, pikiran kita, perkataan kita yang diubah. Enggak bisa kita seperti dunia. Enggak. Tuhan Yesus enggak mau begitu. Ya. Nah, yang ketiga. Yang terakhir. Yang terakhir kan bombong ya. Nah, wah, hampir selesai. Tapi masih ada 5 poin, saudara-saudara. Jangan kaget, hanya 2 poin. Ya. Nah, yang ketiga, karakter Kristus itu artinya hidup menurut roh. Ya. Paulus menuliskan mengenai manusia, mengenai orang-orang di dunia ini hanya ada 2 macam. Ya. Nah, termasuk orang Kristen. Yang pertama dikatakan hidup menurut roh. Yang kedua hidup menurut daging. Nah, hidup menurut daging ini termasuk orang di gereja. Hidup menurut roh hanya ada di gereja. Artinya di gereja pun ada dua macam itu. Ikut Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan tidak. Ya, kelihatannya cukup pedas ya. Nah, tapi cabai itu kadang-kadang megang nafsu makan, kan begitu ya. Nah, Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Coba kita lihat mengenai hidup menurut roh. Ayat 5. Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, masing-masing kita tahu. Aku nih hidup dalam roh atau dalam daging. Nah, begini ngoreksinya. Coba periksa pikiran kita. Ya, dikatakan firman Tuhan, ya.
orang-orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi yang dipikirkan nih hanya daging aja, memuaskan daging, mengenakkan daging dan lain-lain. Nah, itu hidup dalam daging. Ya. Nah, dikatakan yang kedua tuh, orang yang hidup ya dalam roh, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, kita koreksi diri kita semua dari atas sampai ke bawah. Apa yang kita pikirkan? Apa kira-kira? Kita diam sebentar. Apa yang saya pikirkan? Hanya untuk daging, kesuksesan, ya, untuk daging ini, ya, kesenangan untuk daging ini, ya. Nah, dan lain-lain. Sampai-sampai memikirkan daging. Wah, saya rugi nih kalau enggak buka usaha hari Minggu gitu ya. Nah, wah, udah saya tinggalkanlah ibadah karena takut COVID gitulah ya. Ya, sampai enggak ibadah kan ya. Nah, kita tidak pernah memikirkan hal-hal rohani. Itu hidup daging. Hidup di dalam daging. Ketika kita hidup di dalam roh, kita memikirkan kehidupan kekal. Ya, hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Ya, segala ketakutan mulai hilang dan kita percaya dengan iman Tuhan Yesus lebih besar dari segala perkara. Dia sanggup memelihara kita. Apa artinya COVID? Ya. Nah, yang penting kita melaksanakan protokol kesehatan. Yang lainnya Tuhan yang melindungi kita. Amin. Amin. Nah, katanya, wah, apa pendeta aja kena COVID nih. Di Surabaya mati katanya. Lalu sebar. Bikin orang takut. Oke. Nah, itu memikirkan daging. Akhirnya ada konfirmasi dari keluarganya di Surabaya. Di Surabaya belum ibadah. Ya. Nah, dari mana dia kena COVID? Dari pembantunya. Yang pembantu pocokan. Nah, itu. Nah, saudara-saudara, mari kita hidup menurut roh. Ya. Roh Kudus adalah roh Allah. Dia adalah Allah sendiri. Ya, dari Tuhan Yesus Kristus. Sanggup melakukan segala perkara. Nah, ini sanggup melakukan segala perkara. Uang hidup kita ini karena Dia. Saudara tahu dunia ini ditopang oleh Tuhan. Tuhan yang memimpin sehingga sesuatu menjadi baik. Tahu enggak saudara-saudara kalau kita lihat di internet ya. Alam semesta dengan jutaan miliaran bintang. Dia atur dengan baik. Kalau tidak sudah tabrakan. Bumi ini hanya ya sekepel. Pasti bumi akan hancur. Sampai-sampai Tuhan katakan kepada Ayub. Ayub, katakan kepadaku. Siapa yang memelihara makanan binatang-binatang di padang? Dia katakan saking senep Tuhan ya. Karena Ayub waktu itu banyak ngomel. Katakan kepadaku siapa yang memelihara mereka. Wah, Ayub sampai gak bisa ngomong. Nah, Tuhan kita itu dahsyat. Luar biasa. Ya.
Oleh sebab itu kita perlu hidup di dalam roh. Artinya kita percayakan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Bukan karena daging kita. Ya, seorang bangkir, ya seorang bangkir dari Spanyol. Dia bilang, aduh papa saya itu dari muda kerja sampai tua. Sudah banyak hartanya. Mati karena COVID. Nah, itu saudara-saudara. Ya, kita lihat. Kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Maut itu apa saudara? Ya, kuasa setan dan iblis yang terakhir itu maut. Itu yang berkuasa dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Opo menesing lainnya. Nah, begitu dong, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki pikiran rohani. Ya, jangan pikirkan daging tok. Nah, saudara-saudara, mereka yang hidup menurut daging atau tabiat berdosa, ya, di situ dikatakan yang menurut daging itu selalu mengingini, menyenangi, memperhatikan dan memuaskan daging. Ya, tetapi yang rohani, saudara-saudara, mereka itu benar-benar hidup memperkenankan Tuhan sesuai firman Tuhan. Nah, ini buat kita semua, PR buat kita semua ya. Keinginan daging dikatakan firman Tuhan adalah perseteruan dengan Allah. Saudara-saudara, hindarilah. Ya, masih ada orang Kristen, ya, katakan di Surabaya geger, pendeta ini nyabuli anak remajanya. Ya, di sini keinginan daging. Perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin, tadi itu kita baca. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini saudara-saudara, ya, hidup daging itu bisa juga dikatakan ngakali wong, nipu wong, dan lain-lain. Licik, omongannya ndak karuan, suka berantem daripada damai. Nah, itu hidup dalam daging. Buang semua itu karena itu tidak berkenan kepada Allah. Medeni itu saudara. Dan orang yang demikian tidak bisa berharap untuk masuk surga. Nah, saudara, selanjutnya kita melihat yang terakhir, Yakobus 4 ayat 4. Dikatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, nah jadi persahabatan kita juga kita harus jaga baik-baik. Ya. Persahabatan dengan orang-orang dunia kita jaga baik-baik. Jangan sembarang. Ya, persahabatan dengan dunia itu artinya ikut-ikutan seperti orang dunia. Itu menjadi musuhnya Allah. Walaupun kamu beribadah tiap minggu 7 kali sehari. Tetap bukan itu yang dilihat Tuhan. Tetapi karena kamu bersahabat
dengan dunia. Artinya melakukan seperti orang dunia lakukan. Dan sahabat kita, ya teman kita dengan orang dunia, kita harus hati-hati. Itu ada dalam Mazmur pertama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, ya, marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Ya, dan apa yang ada di dalamnya. Nah itu Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini lebih hebat lagi. Kalau hanya dunia yang kita cari, yang kita kasihi, yang kita menjadi tujuan hidup kita, kasih kepada Bapa tidak ada pada orang itu. Ini hebat. Ya. Nah, lalu dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Nah, sekarang kita tinggal pilih ya, mana yang kita mau. Ya, kita memiliki karakter daripada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ya, tujuannya untuk kita menyatakan diri, ya, menyatakan kita ini memiliki karakter Kristus kepada dunia. Agar dunia salut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, selanjutnya yang diubah itu kita punya karakter, kita punya pikiran, kita punya hati, bukan tubuh kita. Nah, mari kita ikut apa yang Tuhan kehendaki dan kita tinggalkan apa yang dunia mau. Karena persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Jangan main-main loh. Kalau musuh Allah bisa-bisa kita terbuang. Nah, dengan demikian kalau kita sungguh-sungguh ya menjadi manusia rohani, kehendak kita seperti kehendak Tuhan. Ya, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Memiliki janji Tuhan. Yang kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Itu menjadi milik kita. Malah orang Israel ketinggalan karena dia tidak mau menjadikan Yesus sebagai Mesias mereka. Nah, pagi ini saudara-saudara, tantangan bagi kita. Ya, tantangan bagi kita. Mau hidup di luar karakter Kristus atau mau hidup di dalam karakter Kristus. Silakan dipilih dan itu nanti tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita, ya. Kita siapkan pikiran kita untuk kita ikut perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudusnya masih di 2 segel. Segel pertama rotinya, segel kedua untuk anggurnya. Ya, nah, mari kita menyanyikan satu nyanyian. Ku bawa hidupku, ya. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Kita renungkan firman dan kita sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, ku bawa hidupku ke tempat kudus Tuhan. Bawa hidupku sekarang
kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa agar semua suku bangsa datang kepadamu, datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami menikmati perjamuan kudus yang daripadamu. Berikan Tuhan kami selalu mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga tubuh-Mu Tuhan yang kami akan makan dan darah-Mu yang akan kami minum, itu menjadi peringatan bagi kami, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, untuk itu layakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus ini, supaya di dalam perjamuan kudus ini terjadilah mujizat yang Engkau katakan, bahwa kalau kami dengan sesungguh-sungguhnya hati kami menerima perjamuan kudus ini dengan percaya dan yakin akan Engkau, maka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban Tuhan lepaskan. Sebab itu Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita buka segel yang pertama. Ya, kita angkat di tangan kanan kita roti yang dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Jangan makan atau minum dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti buka maskernya sebentar untuk makan dan minum daripada perjamuan ini. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Roti yang dipersekutukan dengan tubuh-Mu Tuhan, kami angkat di tangan kanan kami Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan
sehingga kami menerimanya dengan sungguh-sungguh iman kami kepadamu. Mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman-Mu dulu sebelum kami memakan daripada tubuh-Mu ini Tuhan. Firman-Mu katakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, ini adalah tubuh Kristus yang menjadi peringatan bagi kita yang terpecah-pecahkan karena dosa kita. Sebab itu firman Tuhan bertanya kepada kita semua. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Ya, kita buka segel yang kedua. Kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat cawan ini di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang yang kami angkat, Tuhan yang memberkatinya. Sehingga ketika kami meminumnya, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan hadir dalam hidup kami. Untuk menyertai kami sampai kesudahan zaman. Untuk itu sebelum kami meminumnya, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Firman Tuhan bertanya kepada kita semua. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari Pak Wasman maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Kita mohon pengurapan Roh Kudus menjangkau setiap pribadi-pribadi kita. Agar hidup baru di dalam Tuhan ada dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Biar kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merenung apa yang kita pikirkan hari
berupa daging yang kita renungkan atau roh. Biarkan Tuhan menjamah setiap pribadi kita. Agar hidup kita hidup dalam roh. Oh, haleluya. Haleluya. Ubah kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Agar pikiran kami hanya memikirkan tentang kemuliaan-Mu. Ubah bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau letakkan cermin di mata kami, di depan hidup kami. Engkau letakkan sesuatu untuk menyinari hidup kami. Untuk kami bisa melihat siapa kami sebenarnya hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Bagaimana karakter hidup kami. Karena Engkau memanggil kami untuk kami melakukan yang baik dan tinggal di dalamnya. Dan selalu baik dalam hidup kami. Tuhan tolong kami kalau selama ini kebaikan-kebaikan tidak muncul dari kehidupan kami. Biarlah mulai hari ini kami tinggal di dalam kebaikan itu ya Tuhan. Karena itu yang dirancangkan Tuhan bagi kami. Engkau tolong kami Bapa. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami karena karakter kudus itu datang dari Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, agar kami selalu mampu melakukan rancangan Tuhan, berpikir tentang Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, selalu meninggikan Tuhan. Karena kami sudah hidup diubah oleh Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Apa yang kami lakukan Tuhan bukan apa yang kami ingini. Tapi apa yang kami lakukan adalah perlakuan iman kami di dalam Engkau. Tuhan biarlah ayat ini tertanam dalam hidup kami. Sehingga hari-hari kami ke depan hanya kedengaran yang baik dari gereja ini Tuhan. Perkataan yang baik yang muncul di dalamnya. Karena kami tahu Tuhan itulah kerinduan Tuhan atas gereja-Mu, atas setiap pribadi kami. Tuhan jamah setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari yang lalu kami melakukan yang tidak baik. Tapi ke depan selamanya kami akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih berkati gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Supaya mengubah kami untuk dapat datang ke hadapan hadirat-Mu sampai kekekalan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami sadar kami tidak bisa. Kami sadar kami tidak mampu melawan daging kami. Tapi dengan kematian Kristus di kayu salib sudah mengalahkan segalanya. Bersama Yesus kami mampu, bersama Yesus kami bisa. Oleh sebab itu perjamuan kudus hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau meneguhkan, Engkau tinggal bersama kami. Engkau berjuang bersama kami. Engkau menolong kami. Sehingga kami tetap menang dan terus menang sampai selama-lamanya. Bukan karena kami. Karena Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat perjamuan kudus. Dan kami percaya apapun beban hidup kami. Sakitkah kami, kekurangankah kami, penderitaankah kami tetap kuat. Kami tetap kuat. Karena Yesus telah mati bagi kami. Dan bangkit memberikan kemenangan dan pengharapan kepada kami. Engkau lawat seluruh jemaat-Mu. Biarlah sepanjang bulan ini, sepanjang hari-hari yang kami lewati, Yesus tidak pernah tinggalkan kami dan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami nanti tunggu ke Tuhan memberikan persembahan, Engkau berkati persembahan kami. Karena apapun yang kami buat, kami hanya berpikir tentang kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman. Kami bersyukur buat perjamuan kudus. Dan kami nanti juga akan siap untuk memberi. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita simak info acara sepekan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, ya,
dengan ketat. Ya. Kita bersyukur, kita boleh beribadah, kita boleh berjamuan kudus yang kedua kali, ajaib Tuhan. Ya. Kemudian nanti ini ya dikumpulkan ya, biar tidak berceceran, tidak lengket. Ya. Kita lihat oleh hari Senin dan Sabtu sampai Sabtu ada doa pagi pukul 5 sampai pukul 6. Kemudian ibadah wanita mulai pukul 17.30 hari Selasa. Rabu sudah mulai ada komsel profesi, ada 2. Kemudian hari Kamis FA wilayah masing-masing dan komsel dewasa muda di gereja pukul 19. Hari Jumat kita bertemu dalam ibadah pujian penyembahan dan dilanjutkan dengan latihan persiapan ibadah raya. Hari Sabtu ada doa puasa pukul 10 dan ibadah Yud pukul 18. Dan kita bertemu kembali hari Minggu ibadah raya pukul 7 pagi dan 17 sore. Untuk sementara ini kita mematuhi peraturan perintah juga, ibadah anak diadakannya secara online, tidak boleh tatap muka. Ya, itu pun yang daerah hijau pun yang boleh ibadah hanya kelas besar. Nah, kita sangat berhati-hati, sekolah pun belum tatap muka. Kemudian kita lihat dalam warta, doakan acara HUT Kemerdekaan RI ke-75 dan HUT GBI AKP ke-20 17 Agustus 2020. Sudah menaikkan bendera merah putih saudara. Sebulan saudara kita bersyukur ya, kita pasang bendera merah putih. Cari yang bagus saudara, jangan yang sudah dekil and dekumel ya. Kita menghargai kemerdekaan Indonesia. Kemudian bagi saudara yang akan menikah supaya 6 bulan sebelumnya mendaftarkan diri. Kemudian masih dibuka pendaftaran pot beli kasih tahun 2020 sampai 2021 tahun supaya menghubungi Ibu Tiwati dan Ibu Yuliana. Terus persembahan kita taruh di kantong persembahan yang ada di muka saat kita pulang gereja. Itu saja yang satu lagi ini dari bendahara. Persembahan GBI AKP dipindah bukukan ya, ke nomor rekening yang baru dengan nomor rekening yang baru ya. Nanti di warta yang warta elektronik ada. Kemudian barusan kita lihat saudara kita yang namanya Maulani, panggilannya Aichen ya. Itu telah dipanggil Tuhan dan kita terus juga mendoakan untuk mamanya yang masih dirawat. Kemudian juga saudara-saudaranya yang lain. Biar Tuhan berikan kekuatan. Serahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Tadi tidak pakai masker, ini pakai masker karena sebentar. Ya, puji Tuhan. Kita terus dengan setia untuk kita beribadah, ya, supaya terus kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, supaya kita memiliki kerajaan surga. Nah, tidak ada yang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, dari permulaan sampai pada akhir ibadah kami, Engkau telah memimpinnya dengan baik. Seluruh jemaat-Mu Tuhan diberkati lewat firman, lewat pujian, lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu. Tuhan, kami mohon Engkaulah yang menuntun jemaat-Mu ini sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memelihara dan melindungi mereka. Jauhkan daripada segala sesuatu yang tidak baik. Dan Tuhan jauhkan daripada segala sakit penyakit. Dari paparan COVID-19 Tuhan. Engkau jauhkan daripada umat-Mu ini.
dan perlindungan-Mu nyata dengan kuat kuasa Roh Kudus dan malaikat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Usaha mereka, pekerjaan mereka, semuanya Engkau berkati Tuhan. Sehingga di dalam berkat-Mu kami hidup dan kami dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit kami doakan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang sakit. Saudara-saudara kami yang sakit. Tuhanlah ada di tengah-tengah mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami mohon di dalam kota kami Pekalongan, Tuhan berikan kedamaian dan segala kebaikan daripada-Mu, disertai dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di sekitar kota kami Pekalongan. Engkau menyertai kami senantiasa. Kami juga menyertai, memberikan Tuhan segala hormat kami kepada-Mu, karena Engkau menyertai kami senantiasa. Untuk itu kami doakan Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, dengan semua aparat-aparatnya, Engkau menyertai Tuhan, Engkau memimpin dengan baik, sehingga mereka melakukan tugas dengan baik. Dan dengan demikian mereka melakukan apa yang diamanahkan oleh rakyat dan Engkau sendiri dengan sesungguh-sungguhnya, karena Indonesia ini adalah negara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, Engkaulah yang menyertai kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, sebelumnya kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, biarlah kasih karunia, berkat damai sejahtera, berkat rohani, jasmani dan ilahi memenuhi kehidupan setiap jemaat-Mu ini. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama, amin. Kita pulang dengan tertib, jangan berjubel ya. Tuhan berkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhi gairahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Wasamud. Jangan lupa Bapak Ibu, kemasan roti dan anggurnya itu dikumpulkan biar tidak menetes. Darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipasang, ku bebas, kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas
kuasa-Nya. Ku telah bebas-bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas.